Rasmus Højlund akan jadi superstar di Manchester United. Mantan bomber Manchester United Andy Cole tidak meragukan kemampuan Rasmus Højlund. Dia percaya kalau striker baru Setan Merah itu bisa menjadi seorang superstar di Old Trafford. Højlund merupakan salah satu pemain yang didatangkan Manchester United di musim panas ini. Dia ditebus dari Atalanta dengan mahar transfer yang cukup mahal. Setelah bergabung, Højlund langsung menjadi pilihan utama di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejauh ini Højlund sudah menunjukkan performa yang cukup bagus di lini serang Manchester United. Dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, Højlund sudah mencetak 3 gol, ketiga golnya tersebut tercipta dalam ajang Liga Champions. Højlund baru menunjukkan sekilas kemampuannya di Manchester United. Cole percaya pemain asal Denmark tersebut pada akhirnya bisa menjelma menjadi superstar. Saya pikir dia beradaptasi dengan sangat baik dan satu-satunya hal yang dia lewatkan sejauh ini adalah gol pertamanya di Premier League. Cole melihat Højlund merupakan tipe pemain yang selama ini dicari-cari oleh Manchester United. Højlund dinilai tipikal penyerang klasik yang selalu ingin masuk ke dalam kotak penalti dan mencetak gol. Dia adalah seorang pemuda yang tidak kenal takut, sesuatu yang seharusnya dia alami pada usianya, energi dan fisiknya. Lanjutnya, saya pikir dia adalah penyerang tengah klasik dan bekerja sangat keras. Saya pikir tipe striker seperti itu sangat dirindukan Manchester United selama ini dan dia selalu ingin pergi ke dua arah dan berlari ke belakang pertahanan dengan kecepatan tinggi. Dia juga menikmati pertarungan dengan bek tengah lawan. Højlund masih belum mencetak gol di Premier League. Cole berharap Højlund bisa melanjutkan kiprah gemilangnya Liga Champions ke Premier League. Saya berharap dia bisa segera meniru performa yang dia tunjukkan di Liga Champions di Premier League, tuturnya. Manchester United rombak tim kepelatihan, 3 sosok baru resmi bergabung. Manchester United serius membenahi tim akademinya. Setan Merah merombak jajaran tim kepelatihan dan pencari bakat pada pertengahan Oktober tahun 2023 ini. 3 sosok baru resmi bergabung ke Old Trafford. Manchester Evening News melaporkan Manchester United terpaksa merombak tim akademinya demi mengejar ketertinggalan dengan rival sekota Manchester City. Mu berharap perombakan ini bisa membuat mereka setara dengan The Citizens. Ben Clarke telah bergabung bersama Manchester United dari Cardiff City untuk menjadi pemimpin pencari bakat pra-akademi. Kemudian Manchester United juga memboyong Callum Teng dari Ipswich Town. Teng akan berperan sebagai pemimpin dalam perekrutan talenta muda lokal. Teng sendiri sebelumnya berpengalaman membantu Manchester City. Bersama City, dia sudah 9 tahun menjadi staf pelatih dan pencari bakat. Kemudian ada Vin O'Leary yang menjadi staf akademi Manchester United. Dia akan bekerja sebagai asisten pemimpin fase pencarian bakat untuk area lokal. O'Leary berasal dari Blackburn Rovers. Sebelumnya O'Leary menjadi manajer operasi perekrutan mereka. Perombakan ini diharapkan membuat akademi Manchester United bisa mendapatkan talenta bagus dengan biaya ringan. Manchester United akhir-akhir ini cukup serius membenahi tim akademi, namun The Red Devils juga sering mengeluarkan uang banyak mendapatkan talenta berbakat seperti Amad Diallo Traore dan Facandeo Pellistri. Sudah lama Manchester United tak bisa menghasilkan pemain top dari akademinya sendiri. Sejak era David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes dan Neville bersaudara, hanya sedikit pemain yang promosi dari tim akademi ke tim senior. Banyak di antara pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama yang layu sebelum berkembang. Ada Luke Chadwick, Matt Stim, Angelo Henrique, Federico Macheda hingga yang teranyar Anthony Elanga dan Mason Greenwood. Praktis tinggal Marcus Rashford saja alumni akademi Manchester United yang masih rutin menjadi starter di Manchester United saat ini. Sayangnya kinerja Rashford juga merosot drastis musim ini. Dia tidak setajam musim lalu saat menjadi tumpuan mendulang gol. Manchester United kalah kelas dibanding City dalam mencetak talenta berbakat untuk diorbitkan ke tim utama. City punya Phil Foden, Rico Lewis hingga Cole Palmer. Nama terakhir kemudian sukses dijual mahal oleh City ke Chelsea di bursa transfer musim panas lalu. Mau Florian Wirtz, Manchester United harus siap uang segini. Manchester United bakal mendapat kendala yang besar dalam perburuan tanda tangan Florian Wirtz. Bayer Leverkusen dilaporkan akan membanderol sang playmaker dengan harga yang sangat mahal. Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer tahun 2024. Erik ten Hag mulai memetakan sejumlah pemain yang dianggap bisa memperkuat skuad Setan Merah. Belakangan ini ada satu nama yang dilaporkan menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen.
Laporan Sport Witness mengklaim bahwa Manchester United bisa mendapatkan jasa Wirtz, namun mereka harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk bisa memboyongnya. Menurut laporan tersebut, Bayer Leverkusen melihat Wirtz sebagai aset yang berharga bagi tim mereka. Laporan itu menyebutkan bahwa Die Werkself sudah memasang batas bawah mahar transfer Wirtz di tahun 2024 nanti. Mereka menginginkan tidak kurang dari 85 juta euro. Mereka percaya Wirtz memang layak dihargai semahal itu. Ditinggal Jadon Sancho, Manchester United fokus kejar winger timnas Spanyol. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti Jadon Sancho. Nama Nico Williams dilaporkan jadi target utama setan merah di bursa transfer yang akan datang. Sejak bulan lalu, situasi Sancho di Manchester United lagi memanas. Sang winger terlibat perang dingin dengan Erik ten Hag akibat ia dikritik di depan publik oleh sang manajer. Sancho sendiri dikabarkan akan cabut dari Manchester United di musim dingin nanti. Situasi ini membuat setan merah kekurangan winger di tim mereka. Dilansir United Muppeters, Manchester United sudah memetakan winger mana yang akan mereka jadikan pengganti Sancho. Sosok Nico Williams disebut jadi incaran utama setan merah nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat berminat untuk menjadikan Williams sebagai Jadon Sancho. Ini disebabkan winger berusia 19 tahun itu tampil dengan ciamik bersama Bilbao. Ia berhasil jadi starter reguler karena ia rutin mencetak gol dan assist. Kontrak Williams di San Mamés habis pada tahun 2024 mendatang. Sejauh ini pihak Bilbao kesulitan meyakinkan Williams untuk menekan kontrak baru. Alhasil Manchester United bisa mencoba untuk mengikat sang winger dengan perjanjian pra-kontrak di Januari mendatang. Laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa Manchester United punya pesaing berat untuk jasa Williams. Ada Barcelona yang saat ini dilaporkan jadi kandidat terkuat klub baru Williams di tahun 2024 nanti. Lisandro Martinez dan Harry Maguire tumbal Manchester United di bursa transfer Januari. Dua bek raksasa Liga Inggris, Manchester United, yakni Lisandro Martinez dan Harry Maguire bakal ditumbalkan pada bursa transfer Januari mendatang. Lisandro Martinez dan Harry Maguire menjadi dua pemain yang berpeluang dilepas Manchester United pada bursa transfer musim dingin 2024. Hal tersebut dikarenakan Lisandro Martinez dan Harry Maguire memiliki masalahnya sendiri-sendiri dengan Manchester United. Hingga saat ini, Martinez masih menderita cedera kaki. Bahkan, belum diketahui secara pasti kapan ex-Ajax Amsterdam tersebut pulih. Tercatat, ia telah absen dari pertandingan yang dijalani oleh Manchester United sejak melakoni Liga Inggris melawan Brighton dan Hove Albion, tanggal 16 September tahun 2023. Sementara itu, Harry Maguire menjadi sosok yang dianggap menjadi pemecah ruang ganti Manchester United. Bahkan, Maguire dinilai oleh Gary Neville sebagai pemain yang sebenarnya tidak pantas berlabuh di Old Trafford karena membuat bench Manchester United menjadi semakin buruk. Maka tak ayal jika Fabrizio Romano mengungkapkan bahwasanya Lisandro Martinez dan Harry Maguire bakal dilepas pada bursa transfer Januari tahun 2024. Penting untuk melihat apa yang terjadi dengan cedera Lisandro Martinez dan situasi Harry Maguire, tulis Fabrizio Romano dikutip dari Chaut Offside. Tercatat, Manchester United memboyong Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam dengan biaya sebesar 57,3 juta euro. Sementara itu, Harry Maguire menghabiskan uang Manchester United senilai 87 juta euro. Kendati demikian, situasi yang dialami oleh Martinez dan Maguire diyakini membuat harga keduanya menurun. Saat ini, harga jual Lisandro Martinez dilaporkan oleh Transfermarkt menurun hingga 869 miliar rupiah. Sementara itu, Harry Maguire hanya bernilai 347,6 miliar rupiah. Maka dari itu, Manchester United diprediksi bakal menerima tawaran yang nilainya telah dinaikkan oleh West Ham. Seperti diketahui, tawaran terakhir West Ham mencapai angka 34,7 juta euro. Namun, kini sudah dinaikkan. Kamis ini, Sir Jim Ratcliffe resmi jadi investor baru Manchester United. Ada kabar baru seputar siapa calon investor baru Manchester United. Nama Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan jadi investor baru setan merah di tengah pekan ini. Sejak akhir tahun 2022 kemarin, keluarga Glazer membuat pengumuman penting. Mereka membuka diri bagi investor baru masuk ke Manchester United. Belakangan ini, calon investor baru Manchester United itu sudah mengerucut ke satu nama, Sir Jim Ratcliffe disebut-sebut akan menjadi investor baru setan merah. The Telegraph melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe sedikit lagi akan menjadi investor baru.
Kepastian itu akan didapatkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023 mendatang. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menggelar rapat pemegang saham pada hari Kamis mendatang. Mereka akan membahas apakah tawaran Sir Jim Ratcliffe diterima atau tidak. Sebagai informasi, pemilik Ineos itu menawarkan uang sebesar 1,2 miliar pounds untuk mendapatkan 25% saham Manchester United. Sir Jim juga dikabarkan meminta kendali dalam operasional klub, jadi rapat pemegang saham Manchester United akan memutuskan apakah pengusaha asal Inggris itu bisa jadi investor baru Setan Merah. Andai penawaran Sir Jim Ratcliffe diterima, sang pengusaha tidak bisa langsung mengurus Manchester United. Ini disebabkan ada proses administrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Proses ini dikabarkan akan memakan waktu yang cukup lama. Namun Sir Jim Ratcliffe berharap proses ini bisa selesai di akhir tahun ini, agar ia bisa memimpin persiapan Manchester United di bursa transfer musim dingin. Laporan yang sama mengklaim bahwa Sir Jim Ratcliffe akan melakukan perombakan besar di manajemen Manchester United. Beberapa posisi penting seperti CEO dan Direktur Olahraga Manchester United akan digantikan dengan orang-orang kepercayaannya.